نفس العقلية. آمن بالله بالغيب، آمن بأن الله سبحانه وتعالى موجودا من دون أن تشرط لإيمانك أن تتصور لا زمانا ولا مكانا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالغيب يا إخوان. هذا صعب، نحن لا نقول إن هذا الإيمان سهل، لكن هذا هو الإيمان بالغيب. كل إيمان شرط الزمانيات والمكانيات أو التشبيه أو يعني ما هو أخص من ذلك في التشبيهات مع الله سبحانه وتعالى، هذا ليس إيمانا بالغيب، هذا إيمانا بشرط الرؤية والحس، كإيمان اليهود: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا إيمان مشروط بالحس. ونفس إيمان الملاحدة الحسيين والتجريبيين: لا نؤمن إلا إذا تجريبيا. بارك، نفس الباب كله نفس العقلية قديما وحديثا. آمن بالله بالغيب، آمن بأن الله. Makna lain di antara mana istawa, istila, yaitu bagi Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Nah, ulama yang lain menempuh cara takwil, artinya mengartikannya dengan makna lain di antara mana istawa, istila, yaitu menguasai, ya Allah menguasai arsy. Dan itu sangat terkenal sekali, Tuhfatul Murid, karangan Imam Baijuri, syarah ala Jawharat Tauhid. Jadi syarah atas kitab Jawharat Tauhid, Jawharat Tauhid juga. Ada orang nanya, oke, Ustadz, kalau seandainya Allah itu tidak di langit, tidak di arsy, tidak duduk di sini, terus Allah itu adanya di mana? Saya sudah katakan, ini pertanyaan sejak awal sudah salah. Kenapa salah? Karena dia memungkinkan kebertempatan sesuatu yang tidak bertempat. Gitu loh, salah kita. Kadang-kadang kita itu memahami Tuhan sesuai dengan bagaimana kita melihat objek yang ada di alam semesta ini. Saya bertempat, meja ini bertempat, Anda juga yang menonton ini bertempat. Allah itu beda dengan makhluknya. Kan Anda belajar dalam ilmu akidah, sifat Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bertempat, berarti Allah tidak bertempat. Sama kelirunya dengan pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Itu pertanyaan salah, karena yang namanya Allah itu tidak tercipta. Masa Anda menanyakan keterciptaan atau memungkinkan keterciptaan sesuatu yang tidak tercipta, itu gimana? Itu pertanyaan kan nggak logik ya. Pertanyaan ada persamaan, Tuhan turun. Nah, itu caranya, kata Imam Laqani, tempuh dua cara. Awilhu ditakwil, artinya maknanya bukan makna zohirnya. Kalau dikatakan Allah turun, bukan berarti Allah itu berpindah. Ya, ditakwil. Lihat, takwil itu ajaran salafus soleh. Saya sudah merekomendasikan Anda yang menolak pernyataan takwil, bagian dari ajaran salafus soleh, untuk membaca buku guru saya, Takwilus Salaf li Sifatillah, penakwilan generasi salaf atas sifat Allah. Itu ada riwayat-riwayatnya. Satu bertakwil, kedua fawwid. Nah, ini namanya serahkan. Fawwid itu serahkanlah, maknanya warum tanziha, dan sucikanlah Allah. Jadi kita serahkan. Lain-lain generasi belakangan yaqulun, mereka berkata al muradu bihi al istila. Istila apa istilah? Istaula, menguasai. Lihat, saya tidak mengada-ngada, ini ulama sejak berabad-abad lalu udah bilang begini. Alamu, kita nggak tahu. Jangan artikan tangan tapi. Karena kalau tangan tuh maknanya ini. Oke? Ya, ini penting nih, yang belajar, yang baca Al-Quran jangan pakai terjemahan, harus paham bahasa Arab. Wal khalq, karena kalau tangan tuh maknanya ini. Oke? Ya, ini penting nih, yang belajar, yang baca Al-Quran jangan pakai terjemahan, harus paham bahasa Arab. Wal Ya, Ana kalau membaca artinya dengan tangan, ya tangan yang tidak diserupakan oleh makhluk lah. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ganti saja Qur'annya, Ustadz. Ya, dengan tafsiran entahlah kitab yang mana yang Anda miliki itu. Coba kita simak lagi. khalaf yaqul, Allah itu maha tinggi dari hamba-hambanya, derajatnya jauh melampaui hambanya karena dia pencipta alam semesta. Bukan berarti Allah itu ada di sana bertempat begitu, enggak, salah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk harusnya tidak berarah, karena dia bukan jisim, dia bukan badan, dia bukan tubuh. Anda itu bisa melihat saya di depan, saya di belakang, saya di pinggir, saya di bawah. Itu yang sering kita dengar ya, pernyataan orang-orang filsafat ya, yang membingungkan kalau menurut saya ya.
Allah ada di mana, dijabarkan seperti itu, pusing saya jadinya, bingung. Ya, jadi biasanya nih ya, pengikut tekstual seperti ahlu sunnah ini ya, suka disalahkan itu dengan kalimat ini. Ya, dengan kalimat ini ya, nanti saya jelaskan. Ya, dari kalimat-kalimat yang disampaikan Syekh ini terdengar biasa-biasa saja ya, Syekh itu tadi. Ya, masuk akal ya, logika, logis ya, fakta ya, rapih gitu ya. Namun disitulah pernyataan menurut saya penipuan para kaum filsafat ini, bahwa Allah itu tidak ada bagi orang-orang filsafat dan ilmu alat mantik ini ya, sebagai alat propaganda, atau orang-orang yang beriman pada Asy'ariyah secara mutlak. Namun kadang mereka berdalih bahwa mereka mengikuti sebagian Imam Asy-Syafi'i bermadhab Asy'ariyah. Bohong itu. Mereka mencantolkan Imam Asy-Syafi'i itu untuk mengalihkan saja mungkinnya supaya mereka dianggap ahlu sunnah. Ana akan buktikan bahwa mereka menggantung nama Allah dari pemahaman mereka selama ini, ya, dari kalimat tersebut, bahwa Allah antara ada dan tiada menurut mereka. Maka Allah itu tidak ada. Pemahaman yang tidak percaya dengan Tuhan, ya, filsafat. Saya akan membuktikan bahwa pernyataan yang dibuat oleh kaum ini ya, orang-orang yang memisahkan diri dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengutamakan dalil akli ya, menggunakan akal gitu sebagai dalil, memandang akal sebagai dalil ya, membawa dalil akli menggiring ke pola yang menurut saya bingung, salah. Memahami Allah tidak ada dalam pemikiran mereka ya, namun mereka tetap berkesimpulan Allah tidak disamakan dengan makhluk dan tidak butuh tempat. Ya jelas lah. Jika Ustadz ini bertanya kepada ana ya, apakah Allah itu bertempat? Tentu saja ana akan menjawab tidak butuh tempat. Lalu sesuai dengan dalil yang akan saya sampaikan, ya, tangan ya tangan, bersemayam ya bersemayam, arsy ya arsy. Namun serahkan semuanya kepada Allah, maksud dan maknanya. Ya. Oke, saya akan jelaskan ya. Anggap saja dalam penjelasan ini tidak ada perkataan ulama, imam-imam dan penjelasan lain. Anggap saja hanya ada Al-Quran di dunia ini ya gitu ya nih. Saya akan menjelaskan kalimat yang saya sampaikan itu ya. Anda akan menggunakan AI ya untuk membuktikan pernyataan yang tidak percaya kepada Allah. Ya, hanya AI kan diciptakan untuk menyanggah ya. Jika AI ini ya, jika ada bukti yang kuat, AI ini sukanya menyanggah gitu kan ya. Namun sanggahan AI tidak akan kita gunakan ya dalam penjelasan ini ya. Ya, jadi Ana akan ini ya, membacakan kalimat Syekh tadi ya. Jadi masalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa membutuhkan tempat itu didasarkan ya pada dalil nakli Al-Quran dan hadis serta dalil akal. Ya. Jadi berikut adalah penjelasan rincian dalil. Ana akan sampaikan ya dalil, misalkan ana ditanyakan apakah Allah bertempat atau tidak ya. Ana akan menyampaikan dalil ya
salah satunya dalil Al-Qur'an dan hadis ini ya, di Al-Qur'annya di surah Asy-Syura ya. Apa ini? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, ayat ini adalah dasar utama ya para ulama tauhid. Ya, ini tuh dijelaskan ya. Oke ya. Dan di sini juga ada hadis riwayat Al-Bukhari, ulama menjadikan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa keberadaan Allah Ta'ala tanpa permulaan di mana belum ada ruang. Ya, oke, ini hadis Bukhari. Ini ada nih. Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Pada saat itu belum ada tempat lain dan waktu. Nah, dalil logikanya ya, tempat, ruang, dan waktu adalah bagian dari alam semesta, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Nah, ini yang jadi permasalahannya nih, yang orang-orang mereka ini suka menyanggah dengan perkataan ini nih, dalil akli logika menjadi dalil ya. Ini kalimatnya. Jika Allah membutuhkan tempat untuk eksis, maka secara logika hal ini menjelaskan Allah bergantung kepada sesuatu selain dirinya. Sifat butuh adalah kelemahan yang mustahil. Tidak mungkin ada pada zat Allah yang maha sempurna. Ini kalimat ini yang sering dibuat untuk menyanggah ya. Menyanggah orang-orang yang mengikuti tekstual ya. Dalam membaca terjemahan Al-Qur'an ya. Ini jika Allah membutuhkan tempat untuk eksis atau sebagainya begitu ya. Nah, ini nih. Ana akan tanyakan kepada AI ya. Kia. Oke. Oke ya. Nah, yang tadi nih ya. Oke, kita cari kalimat tadi itu. Jika Allah membutuhkan tempat untuk eksis, maka secara logikal hal ini menjadikan Allah bergantung pada sesuatu selain dirinya. Oke ya, kita copy paste aja ya. Nah, jadi di sini kita tidak perlu bahas mengenai Allah dulu ya. Kita akan bahas mengenai makhluk ya. Kalimat ini kita ubah dengan makhluk ya. Seperti kalimat apa ya, makhluk ciptaan ya, seperti kucing lah gitu ya. Kita ganti aja kucing ya. Kucing. Ya, ini untuk menyamakan makhluk ya. Kita tidak membicarakan keberadaan Allah dulu ya. Kita ganti kucing dulu. Kita tanya ke AI ini ya, masalah kucing dengan kalimat ini. Ini. Kucing ya. Kucing. Oke. Kita tanyakan ke AI. Dari pernyataan ini, apakah kucing itu ada? Oke ya. Ya. Kita langsung ke kesimpulannya akhirnya ya. Penjelasannya terlalu panjang, jadi mari kita bahas kesimpulannya ya. Kesimpulan apa?
kesimpulan akhirnya. Nah, ini ya kesimpulan akhirnya ya. Jadi kesimpulan singkatnya, AI menjawab pertanyaan Anda secara logis membuktikan bahwa kucing yang maha sempurna itu tidak ada ya. Ini untuk makhluk ya, sekelas makhluk. Oke ya. Sekelas makhluk. Jawaban AI, kucing ya tidak ada ya dalam pernyataan yang tadi saya copy paste itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ulang lagi pertanyaannya, namun kita ini ya, jika Allah membutuhkan tempat untuk eksis ya. Nah, ini baru kita menanyakan keberadaan Allah. Ya. Apa ada dari pertanyaan ini, apakah Allah Allah itu ada? Ya. Nah, karena AI suka menyanggah dengan penjelasan yang fakta ya, yang logis, kita lewati aja ya. Kita nggak akan baca semuanya. Penjelasannya kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Ini penjelasannya. Nah, jadi argumen Anda justru membuktikan logis bahwa Tuhan Maha yang sempurna, tidak ada, dan kesempurnaannya dibuktikan dengan tidak butuhnya ia terhadap tempat dan atau ruang ya. Oke, ini terhadap tempat atau ruang. Oke ya, kita cek ini aja. Apakah secara mutlak dari pernyataan itu Allah itu ada atau tidak ada ya. Ini penjelasannya. Kita ambil kesimpulannya aja ya, karena kepanjangan ya, karena AI ya memang begitu fungsinya, untuk menyanggah ya, jika ada penjelasan yang sangat kuat gitu ya. Kita ambil kesimpulannya aja. Oke ya. Jadi jika Anda meminta jawaban untuk mutlak hanya dari kalimat itu saja, kalimat tersebut netral terhadap status ekstensi ada tidak adanya Allah. Kalimat itu hanya menegaskan secara mutlak bahwa jika Tuhan ada, dia mustahil butuh tempat. Oke. Apa ini? Kenapa bisa begini jawabannya? Untuk menentukan apakah dia benar-benar ada atau tidak, logika kita harus mengambil data atau premis tambahan dari luar kalimat tersebut, seperti asal usul alam semesta atau hukum sebab akibat. Oke, saya akan bertanya tanpa asal usul alam semesta atau hukum sebab akibat ya. AI ya, jawab dengan jujur AI ya, tanpa asal usul atau hukum sebab akibat. Tanpa asal alam semesta atau
Oke, nah ini jawabannya adalah kita ambil kesimpulannya saja ya. Secara logika murni tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, ini dia. Secara logika murni, ya, kita tetap tidak bisa membuktikan apakah Allah itu ada atau tidak ada. Jawabannya tetap menggantung, tidak terjawab. Ya. Nah, gantung, tidak terjawab. Ingatan Anda harus berbicara tentang sifat, bukan keberadaan. Nah, kita ambil kesimpulannya ya. Nih, cari kesimpulannya ya. Nah, oke nih ya. Tanpa adanya hukum sebab akibat atau asal usul alam semesta. Keinginan Ana itu ya tadi supaya jelas Allah ada atau tidak ada. Pernyataan Anda gagal membuktikan bahwa Allah itu ada dan juga gagal membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Ya. Ini jelas sekali nih. Nah, ya. Gagal membuktikan bahwa Allah itu ada dan juga gagal membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Ya. Pernyataan itu hanya berdiri sebagai sebuah prinsip logika internal bahwa jika Allah itu ada, maka dia pasti tidak butuh tempat. Ya, itu jelas. Tapi apakah dia benar-benar ada? Nah, dipertanyakan lagi. Logika murni dari kalimat itu saja tidak punya daya untuk menjawabnya tanpa bantuan hukum sebab akibat. Ya. Nah, AI menjelaskan dalam konteks inilah iman wahyu ya atau argumen filosof lainnya diperlukan untuk mengisi celah tersebut. Ya, jelas aja. Ya, jadi kesimpulannya makna Allah ini digantung. Ya. Dan konsep pernyataan itu secara abstrak, maka Allah ada dan tidak ada. Mengambang. Jadi jika kita memegang pernyataan ini, maka orang menjadi bingung bahwa Allah itu ada atau tidak ada. Bagaimana menurut kalian ya dengan pernyataan kosong itu? Ya, ini ya. Buat apa ada pertanyaan seperti itu? Coba. Sedangkan kita itu punya penjelasannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak di luar. Kemudian dibantah sama Ibnu Taimiyah bayan talbisil jahmiyah. Asasut taqdis di kitab As-Taqdis beliau mengatakan ayat yang sering kita hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, mengatakan Qul huwallahu ahad sudah masuk di dalamnya Allah laisa bijismin, wa laisa bijauhar, wa laisa bi'arad, wa laisa bimutahayyiz, la yahwihi zaman, wa la yahwihi makan. Itu sudah mencakup semua Allahu ahad. Karena makna ahad itu apa artinya ahad? Ahad esa itu artinya apa? La yatajazza. Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Allah wahid la yata'addad. Allah tidak berbilang, enggak dua, enggak tiga. Jadi kalau Allah tidak tersusun berarti Allah bukan jisim dong. Allah tidak jisim, tidak arad, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di alam. Berarti kamu menyembah tidak ada. Aywa, hal soal jayyid jiddan. Kalau dia ada, antum ta'budun al-adam. Aywa, la na'budu aban, nahnu na'bud mawjudan. Dari hampir 9 tahun di Al-Azhar Asy-Syarif. Aman, wajah. Lihat. Itu hadza huwal mazhabil Asy'ari. Itulah mazhab Asy'ari. Mazhab yang saya pelajari hampir 9 tahun di Al-Azhar Asy-Syarif.
Aman man aman, wajahida man jahid. Yang percaya mengingkari silahkan. 50 menit kita membahas tangan Belum selesai. duduk di atas. Padahal itu hanya 0,0 sekian Betul. dari akidah yang dulu tidak diperdulikan orang. Iya. Kira-kira apa dibalik menurut pengamatan Ustadz? Dibalik mereka mengaitkan isu ini sehingga habis orang saling mengkafirkan. Ustadz anu jangan diundang lagi.